Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara etimologis, demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya pemerintahan atau kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat karena rakyatlah yang akan menentukan siapa yang akan memimpin serta arah kebijakan negara. Adapun secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, pemerintahan, serta menyangkut kepentingan bersama. Abraham Lincoln, seorang presiden dari Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and the people, yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Adapun sejarah dan perkembangan demokrasi. Demokrasi pertama kali lahir berada di kota Athena, Yunani kuno, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa itu, warga negara yang berjenis kelamin laki-laki dan bukan budak ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Bentuk ini disebut demokrasi secara langsung. Adapun dalam perkembangan selanjutnya, terutama pada masa modern, muncul demokrasi perwakilan, di mana rakyat tidak memerintah secara langsung, tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum. Bentuk ini lebih tepat diterapkan di negara dengan jumlah penduduk yang lebih besar seperti Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi. Agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan prinsip-prinsip pokok sebagai pedoman. Menurut Miriam Budiarjo 2008, prinsip-prinsip demokrasi meliputi 1. Kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, bukan dengan kekuasaan pribadi. 3. Persamaan hak bagi warga negara. Semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. 4. Kebebasan dan tanggung jawab. Setiap orang bebas berpendapat, namun harus bertanggung jawab terhadap kepentingan umum. 5. Perlindungan hak asasi manusia. Negara wajib menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. 6. Adanya peradilan yang bebas dan tidak menekan untuk menegakkan keadilan. 7. Partisipasi rakyat dalam kehidupan politik. Rakyat memiliki hak untuk memilih, mengkritik, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Jenis-jenis demokrasi. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi di mana rakyat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan politik tanpa perantara wakil. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah sistem di mana rakyat tidak secara langsung mengambil keputusan, melainkan melalui wakil-wakil yang dipilih untuk mewakili kepentingan mereka di lembaga legislatif atau pemerintahan. Contoh, rakyat memilih wakil yang nantinya membuat kebijakan dan undang-undang. Dan pemilihan presiden dan wakil presiden, rakyat memberikan suara untuk memilih pemimpin yang akan mewakili dan menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, demokrasi campuran.
Demokrasi campuran adalah gabungan antara demokrasi langsung dan tidak langsung, di mana rakyat kadang langsung ikut serta mengambil keputusan, namun sebagian besar dilakukan melalui wakil-wakil rakyat. Contoh, rakyat langsung memilih presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif, namun rakyat tidak langsung dalam membuat kebijakan. Hal itu dilakukan oleh wakil rakyat di DPR atau DPRD. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Artinya, pelaksanaan demokrasi berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, demokrasi Indonesia bukan meniru mentah-mentah dari negara lain, tapi disesuaikan dengan kepribadian bangsa kita. Selanjutnya, bagaimana bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Ada beberapa bentuk pelaksanaan demokrasi yang bisa kita lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara lain, yang pertama, pemilihan umum. Ini adalah wujud nyata dari demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih perwakilan eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden, serta perwakilan legislatif, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah. Dengan begitu, rakyat bisa menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Yang kedua, musyawarah untuk mufakat. Dengan bermusyawarah, kita memecahkan masalah bersama untuk dilaksanakan bersama. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil sudah berdasarkan keinginan semua pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, baru dilakukan pemungutan suara. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Tiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya, baik melalui media, diskusi, maupun demonstrasi yang damai. Namun, kebebasan ini harus dilakukan dengan tanggung jawab, tidak boleh melanggar hukum atau merugikan orang lain. Yang keempat, penegakan hukum yang adil. Dalam sistem demokrasi, hukum menjadi landasan utama. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa pandang bulu. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Demokrasi juga terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, seperti ikut dalam kegiatan desa, organisasi, atau memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, ada beberapa syarat yang harus ada. Yang pertama, kesetaraan di mata hukum. Yang kedua, kebebasan berkumpul. Yang ketiga, pemilu yang bebas dan adil. Yang keempat, sistem hukum yang independen. Yang kelima, pers yang bebas. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mencakup 4 aspek kehidupan. Yang pertama, aspek keluarga. Contoh pelaksanaan demokrasi dalam aspek keluarga adalah yang pertama, melakukan pembagian tugas rumah secara adil tanpa membebankan kepada satu orang saja. Yang kedua, melakukan kegiatan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang mana melibatkan seluruh anggota keluarga. Dan yang ketiga adalah menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai tentang demokrasi dan tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga. Yang kedua, contoh pelaksanaan demokrasi dalam aspek sekolah. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan pemilihan ketua OSIS dan pengurus kelas. Yang kedua, terlibat aktif dalam kegiatan diskusi yang mendorong partisipasi siswa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis, bekerja sama, dan tanggung jawab. Yang ketiga, contoh pelaksanaan demokrasi dalam aspek masyarakat. Yang pertama adalah gotong royong dan kegiatan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, melakukan musyawarah desa yang melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh masyarakat terhadap pengembangan desa. Contoh pelaksanaan demokrasi dalam aspek yang keempat, yaitu aspek negara. Ikut dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin atau presiden dan juga memilih wakil rakyat. Yang kedua, peran lembaga legislatif dalam membuat undang-undang dasar dan juga mengawasi pemerintah.
Dan yang ketiga adalah pengawasan terhadap pemerintahan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaannya, demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah tantangan dalam aspek keluarga. Dominasi dan kurangnya menghargai pendapat anggota keluarga seringkali dilakukan oleh seorang kepala keluarga yang tidak bisa menghargai pendapat anggota keluarga lainnya dan hanya ingin pendapatnya saja yang diikuti. Bisa sih kamu ngorbanin orang tua? Kayak anak-anak yang lain? Bisa nggak kayak orang lain juga? Pikirin perasaan anaknya sendiri. Tampar, tampar. Biar ayo puas, tampar aja. Maaf, itu yang mau bilang. Maaf, aku kan yang salah. Ayo pernah salah kok. Ibu juga soalnya salahin. Hanya egois. Gak pengen kamu salah sendiri. Kamu salahin orang lain. Yang kedua, tantangan dalam aspek sekolah adalah kurangnya pendidikan demokrasi dan kesadaran politik. Saya akan mensejahterakan rakyat. Saya akan menghidupkan rakyat. Saya tidak akan korupsi. Hidup rakyat. Pasti kamu capek banget. Biar kalau udah deket baca-baca DPR, pasti berpromasi. Oh iya ya, tahun ini bisa kan buat nyoblos? Bisa sih, tapi gue dombak nonton kan. Yuk lanjut, udah deh. Ini lagi, belajar semua isinya. Rumput aja lah gue. Jangan dong, satu vote dari orang itu berpengaruh banget tau buat kehidupan orang ke depannya. Dan ntar juga kalau lo nggak ngevote, nanti yang kepilih malah calon yang nggak benar. Nah sayang dong kalau semisal lo nggak ngevote sama sekali. Iya juga sih. Udah deh, nanti gue cerita lagi. Nah gitu, walaupun kita pemilih pemula, ini sangat berpengaruh banget buat negara kita ke depannya. Yang ketiga, tantangan dalam aspek masyarakat. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat pada saat melakukan musyawarah desa. Dan yang terakhir, tantangan dalam aspek negara adalah maraknya praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Sebelumnya sudah membahas tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsipnya, bentuk-bentuk demokrasi, hingga penerapannya di Indonesia, terutama dalam sistem demokrasi Pancasila. Nah, di sini bisa teman-teman simpulkan, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat. Demokrasi sendiri lahir di Yunani kuno dan berkembang menjadi berbagai bentuk, seperti demokrasi langsung, tidak langsung, dan campuran. Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tampak dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga negara, melalui kegiatan seperti pemilu, musyawarah, kebebasan berpendapat, dan partisipasi aktif warga. Namun, penerapan demokrasi tidak lepas dari tantangan seperti kurangnya kesadaran politik, dominasi dalam pengambilan keputusan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran tanggung jawab dan partisipasi aktif seluruh warga negara agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan.